Nikita Mirzani melaporkan hakim dan jaksa penuntut umum ke KPK. Ini bukan settingan film, ini nyata terjadi. Model proses hukum model apa ini? Nggak benar seperti ini. Pidana itu adalah mencari dan menemukan kebenaran material. Artinya kebenaran yang sebenar-benarnya. Kebenaran yang sebenar-benarnya itu ada pada saksi-saksi. Saksi menjelaskan dipotong karena tidak sesuai dengan keinginannya. Kacau ini. Sedikit ketegangan di dalam proses persidangan, di mana saksi Samira atau Doktif selalu dipotong untuk memberikan keterangan. Padahal dalam perkara pidana itu adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran material. Artinya kebenaran yang sebenar-benarnya. Seorang saksi pada saat menjelaskan, jangan dipotong, sampaikan. Biar, kalau Anda takut mendatangkan saksi, nggak usah didatangkan sekaligus. Nggak usah. Bagaimana saksi menjelaskan dipotong harus sesuai dengan keinginannya. Ini model proses hukum model apa ini? Nggak benar seperti ini. Pidana itu adalah mencari dan menemukan kebenaran material. Artinya kebenaran yang sebenar-benarnya. Kebenaran. Nikita Mirzani melaporkan hakim dan jaksa penuntut umum ke KPK. Ini bukan settingan film, ini nyata terjadi. Nah, Sobat Cendol, Nikita Mirzani mengambil langkah yang cukup berani ya, melaporkan dugaan gratifikasi dan intervensi hukum ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ya, tindakan ini dilakukan setelah ia mengklaim memiliki rekaman penting yang bisa menyeret oknum di institusi Polri atau lembaga peradilan. Nah, dari perspektif hukum ini bisa disebut sebagai whistleblowing ya, yaitu keberanian individu untuk mengungkap dugaan pelanggaran etik dan hukum oleh aparat negara. Jadi Sobat Cendol, jika benar terbukti ada rekayasa hukum, maka ini adalah pelanggaran berat ya terhadap prinsip independensi peradilan. Nah, kalian tahu nggak kenapa sih langkah seperti ini jarang diambil oleh terdakwa lain ya selain Nikita Mirzani? Apakah karena takut atau karena tidak punya bukti sekuat Nikita Mirzani? Nah, menurut Sahabat Cendol semua nih, bagaimana pendapat kalian? Kalau punya bukti intervensi, apakah kalian berani seperti Nikita Mirzani? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa bantu follow untuk update edukasi hukum lainnya. Kasus Nikita Mirzani harus mendapatkan perhatian. Kasus yang ramai di jagat sosial media ini tidak hanya mendapat sorotan di netizen Indonesia, namun juga netizen Brunei Darussalam juga menyorot proses penegakan hukum dalam sidang kasus Nikita Mirzani, di mana dalam proses persidangan ini pasal yang dilaporkan dengan pasal yang didakwakan sudah berbeda. Selain itu, hal yang banyak disorot adalah dalam proses persidangan Nikita Mirzani ada beberapa hal keganjilan-keganjilan yang tidak selayaknya didapatkan dari seorang terdakwa perempuan. Yang pertama yaitu adanya pemakaian masker oleh jaksa penuntut umum. Padahal pemakaian masker itu sudah dicabut oleh peraturan Mahkamah Agung tentang tata cara peradilan. Sehingga jaksa penuntut umum yang menyidangkan kasus Nikita Mirzani seharusnya tidak memakai masker tanpa alasan yang jelas. Tidak perlu takut, tidak perlu malu maupun disorot oleh netizen. Yang kedua adalah ramainya pengunjung yang menghadiri sidang Nikita Mirzani. Ketika majelis hakim membuka persidangan dengan membuka bacaan sidang dibuka dan terbuka untuk umum dan diketok palu, artinya semua pengunjung boleh menghadiri, menyaksikan maupun mengikuti jalannya proses persidangan. Tidak ada aksi menutup pintu, tidak ada aksi pilih-pilih pengunjung. Selama tata cara tertib menghadiri persidangan dan tidak menimbulkan kegaduhan, maka siapapun boleh mengunjungi, menghadiri proses persidangan Nikita Mirzani. Yang ketiga adalah ramainya kemarin jaksa penuntut umum melakukan aksi yang tidak selayaknya terhadap seorang terdakwa, di mana memaksa untuk memakai rompi maupun borgol. Padahal Nikita Mirzani saat itu masih menginginkan untuk memutar flash disk di mana diduga berisi cakapan rekaman adanya indikasi pengkondisian kasus yang dikondisikan oleh pelapor. Adanya isu suap kepada jaksa penuntut umum maupun majelis hakim.
Sehingga Nikita Mirzani menginginkan untuk sidang dibuka kembali. Namun aksi jaksa yang menuntut untuk melakukan pemakaian rompi dan borgol sangat tidak manusiawi. Harus diingat oleh majelis hakim maupun jaksa penuntut umum dan semua penegak hukum yang menangani kasus Nikita Mirzani bahwa adanya Perma nomor 3 tahun 2017 di mana mengatur hak-hak seorang perempuan yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, terdakwa maupun saksi, yang harus dilindungi hak-haknya, yang berkeadilan, harus dengan sikap yang manusiawi. Memaksa memakai rompi dan borgol secara arogan sudah melanggar peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017, sehingga Komisi Kejaksaan seharusnya menegur dan pihak pengadilan juga seharusnya mengganti jaksa yang menyidangkan kasus Nikita Mirzani tersebut karena sudah melawan Perma nomor 3 tahun 2017. Yuk netizen, kawal terus kasus ini sebagai contoh penegakan hukum di Indonesia, bahwa kita menginginkan hukum yang benar-benar berkeadilan, bukan hukum yang melalui pesanan. Salam penegakan hukum. Yang mulia, gimana coba? Lagi persidangan dia tidur. Kemana lembur? Semalam lembur. Iya, lembur. Capek. Sampai tidur di persidangan. Oh my god. Apakah JPU-nya sama? Itu JPU-nya sama. Mereka tuh sudah satu paket. Jadi untuk kasus Nikita, saya melihat itu sudah jadi. Jadi mereka itu tinggal melaksanakan atau eksekusi aja sebenarnya, dan melengkapi yang namanya bukti-bukti, tambah dikuatin aja. Sekali lagi saya mohon maaf kepada pihak NM maupun RG, fans-fans juga. Saya di sini speak up itu bukan ingin membela siapapun, karena saya speak up itu kasusnya sama dengan suami aku, yaitu pasal diubah pada saat dilimpahkan ke kejaksaan dengan alasan mereka punya kewenangan. Dan karena terus FYP, akhirnya aku melihat dan cari tahu siapa sih JPU-nya. Dan ternyata saya tahu JPU-nya itu sama. Ya, memang kelakuannya seperti itu teman-teman semua. Saya tidak ingin menjatuhkan pihak pejabat. Ya, tapi yang saya sayangkan adalah kenapa sih punya sifat tuh kayak gitu, mempermalukan diri sendiri. Padahal pejabat negara ya harusnya kalau mau tegas, tegas aja gitu. Jangan pas pengadilan tuh senyum-senyum terus foto-foto. Itu kan sangat menunjukkan ketidakwibawaan dan juga nggak ada profesional sebagai JPU. Dan saya tahu kenapa NM pas di sidang itu marah-marah kepada JPU, karena memang saya tahu atensinya itu kuat. Ya, dia itu pasti kemana-mana, berkorok kemana-mana, itu udah pasti. Memang logatnya seperti itu. Ya, dari kasus suami aku aja aku udah tahu, udah paham, dan atensi itu bener-bener sampai ke dalam-dalam rutan. Ya, itu atensinya kemana-mana. Bahkan kalau kita sakit pun, kita nggak boleh nggak datang di pengadilan. Kita harus yang namanya sampai di infus, ya kalau bisa sidang online. Jadi seperti itu, atensinya kuat banget, dan makanya kenapa NM itu marah-marah terus pada JPU-nya. Saya yakin dia marah bukan karena tidak ada alasan apapun, tapi karena sesuatu alasan yang sangat mengganggu dia. Dan hakim serta JPU semua pasti akan punya pertanggungjawaban. Ketika kalau misalnya narasi yang kemudian timbul bahwa oh ini ada dugaan ini, nggak mungkin mereka nggak sadar bahwa mereka pun bisa terseret dalam kasus yang lebih berat kalau mereka di dalam itu diindikasikan oleh pihak-pihak tertentu. Jadi coba jaga netralitasnya juga. Kalau memang ada indikasi itu kan bawa bukti supaya bisa diusut dong pasti. Tapi kalau nggak ada isu itu bisa sangat mengganggu wajah peradilan kita. Yang gue ngerasa nggak fair ini. Jangan peradilan kita itu disamaratakan untuk semua kasus-kasus di mana pernah ada oknum-oknum yang bersalah dalam hal itu. Karena kalau disamaratakan, terus kita mau pakai wajah peradilan yang mana? Sedangkan peradilan kita itu kan sebenarnya harus menjadi namanya keadilan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu,